Terima kasih Bu buat kesediaan waktunya, dan ada beberapa pertanyaan dari hasil diskusi kami yang ingin kami sampaikan kepada Ibu selaku guru BK. Dengan pertanyaan, apa saja tugas utama seorang guru BK di sekolah ini, Bu? Oke, terima kasih ya untuk kepercayaan yang kalian berikan kepada kami. Kalian datang ke sekolah kami untuk observasi tentang pelayanan BK di SMP Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Apa tadi tugas utama ya? Iya, Bu. Tugas utama selaku guru BK yang pastinya memberikan pelayanan konseling kepada siswa untuk mengatasi atau membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun menyangkut perkembangan pribadinya, atau juga masalah pembelajaran yang dia ikuti. Oke Bu, selanjutnya apa saja jenis layanan yang diberikan kepada siswa, Bu? Jenis layanan yang diberikan kepada siswa banyak ya. Ada itu layanan konseling individual, layanan bimbingan klasikal, itu dilakukan dalam kelas. Bimbingan klasikal itu dalam kelas itu lebih dari 12 orang gitu. Bimbingan kelompok itu terdiri dari 6 sampai 12 orang. Layanan konseling kelompok itu juga sama jumlahnya ya, seperti bimbingan kelompok. Baru layanan mediasi, layanan konsultasi dengan orang tua, layanan home visit, kunjungan rumah. Itu mungkin, dan itulah yang paling sering yang melakukan. Oke Bu, selanjutnya yaitu masalah apa yang paling sering dihadapi oleh siswa di SMP ini, Bu? Masalah yang sering dihadapi di SMP Negeri 2, masalah tidak melakukan PR, ya kan? Itu kadang Bapak Ibu guru ataupun wali kelas mau datang ke guru BK sharing tentang perkembangan belajar anaknya gitu. Lalu yang kedua, misal cabut sih ada 1, 2 orang, 3 orang lah, nggak banyak sih, ada cabut. Terus masalah berkelahi seperti anak remaja lah, berkelahi. Tapi sejauh saat ini ya udah jarang lah yang fatal, yang berkelahi lah antar siswa di kelas gitu kan. Kan bullying, tapi bullyingnya mungkin masih sebatas ejek-ejekan sama orang tua, ejek-ejekan fisik gitu. Bagaimana Ibu membantu siswa yang mengalami masalah belajar atau motivasi rendahnya, Bu? Cara membantu ya diskusi dengan guru yang bersangkutan, ya kan. Terus bisa dipanggil orang tuanya dengan cara konsultasi dengan orang tua, bagaimana cara belajar di rumah. Ya mungkin menyarankan orang tuanya mengeleskan anaknya. Ya, Bu. Bagaimana penanganan jika siswa mengalami masalah di rumah seperti kekerasan atau tekanan keluarga? Kalau ada yang terjadi masalah korban kekerasan di rumah, ya kita berupaya memberikan mereka advis ya, perhatian, dukungan, dan apabila perlu kita panggil orang tuanya. Kita buat konseling keluarga. Ya, kita buat konseling keluarga supaya orang tua menyadari apa yang terjadi, dan si anak juga bisa memahami situasi dan juga bisa belajar untuk membela diri dengan cara yang tepat gitu. Dengan cara konseling keluarga lah boleh juga, atau melakukan konseling individual dengan si anak. Selanjutnya, Bu, bagaimana kerjasama antara guru BK dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua? Guru mata pelajaran memberikan pembelajaran dalam kelas, itu pasti ya. Lalu guru mata pelajaran itu akan sharing dengan wali kelas bagaimana perkembangan anak didiknya dalam kelas, baik itu masalah pembelajaran ataupun masalah sikap perilaku, ya kan.
masalah absensi gitu kan. Itu akan mereka diskusikan kepada wali kelas. Nah, wali kelas akan mendiskusikan juga kepada guru BK. Dan guru BK, ketika ada masalah yang fatal, yang berat, yang menyangkut pembelajaran, perilaku, ataupun masalah nilai atau apa saja tentang anak tersebut, maka guru BK akan memanggil orang tuanya. Tetap seperti tadi, kita melakukan konseling keluarga ya antara orang tua si anak dan ada juga guru yang bersangkutan. Jadi kita memberikan suatu konseling lah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi gitu. Jadi Bu, apa tantangan terbesar Ibu sebagai guru BK dalam menjalankan tugas? Tantangan terbesar apa ya? Misalnya untuk orang tua, adakah yang Oh bagus ya. Kalau tantangan terbesar ketika orang tua tidak bisa diajak kerjasama. Contoh, kita memberikan suatu ketegasan dalam melaksanakan suatu kedisiplinan kepada si anak, ternyata orang tua membela anak. Membela anak, bahkan tidak mau bekerjasama dengan kita. Contohnya, si anak kan dilarang membawa handphone. Nah, siswa dilarang membawa handphone. Ketika si anak itu membawa handphone, kita sita handphonenya sesuai dengan kesepakatan di awal ya. Apabila siswa membawa handphone akan disita. Contoh, kita sita handphonenya. Ternyata orang tua datang marah-marah atau mungkin tidak mau handphonenya disita dengan banyak alasan gitu. Sementara kan tujuan guru BK kan menyita handphone itu kan untuk memberikan suatu konsekuensi positif ya, supaya mereka bisa belajar dengan bagus, karena kadang handphone itu dibawa bukan untuk tujuan yang baik gitu, bahkan menyita waktunya untuk bermain-main handphone malah bukan untuk belajar gitu. Jadi sering lah mau terjadi orang tua itu tidak bisa bersama dengan guru gitu. kemudian bagaimana Ibu membangun hubungan yang terbuka dengan murid yang bermasalah? Pendekatan seperti apa yang Ibu lakukan? Pendekatannya Iya. pendekatan secara itulah konseling individual ya, kita dekati dia secara pribadi, kita berempati terhadap masalah yang dihadapi, dan juga kita memberikan dia masukan atau bimbingan, nasihat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Pendekatan personal lah, konseling individual. Kemudian Bu, apakah ada ditemukan masalah seperti bullying di SMP ini? Jika ada, bagaimana cara Ibu untuk menangani masalah Oke, itu? masalah bullying ya kalau masalah bullying ada memang, tapi memang ya contoh tadi yang seperti saya bilang dari awal kan, sebelumnya ada masalah ejek-ejekan nama orang tua, ejek-ejekan fisik, Tapi ya tidak sampai melukai. kadang melukai luka ringan. Jadi kita di sini kan sudah ada UKS-nya, kita sudah ditanganin, tapi nggak sampai fatal lah. Kalaupun memang bullyingnya masih sejauh itulah di sini, ya ejekan seperti itu. Selanjutnya Bu, apa harapan Ibu terhadap pihak sekolah dan orang tua dalam membantu mengatasi masalah siswa? Oh, tentu banyak ya naknya, pasti banyak Edi. Kalau harapan kita sebagai guru BK terhadap peran serta sekolah tadi ya, ya peran serta sekolah memang ya puji Tuhan ya sangat baik. Kami satu tim ya, SMP Negeri 2 satu tim untuk penanganan konseling, bimbingan konseling di sini gitu. Jadi harapan saya ya ada kerjasama yang baik dan memang sudah terrealisasi gitu. Kalau terhadap orang tua, ya harapan saya ya maunya orang tua siswa kita itu bisa diajak kerjasama untuk mendidik anak-anaknya ya, untuk mendidik anak-anak dan bisa bersama untuk membangun karakter mereka secara optimal. Itu harapan saya. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik lagi gitu. Apa pesan Ibu untuk calon guru BK atau terhadap kami mahasiswa yang sedang belajar bimbingan konseling? Harapan tadi ya,
Harapan saya selaku guru BK di SMP Negeri 2 kepada adik-adik yang mungkin calon guru BK atau calon konselor di masa depan, tetaplah semangat, persiapkan diri, ya, modal mental, modal apa ya, ilmu psikologinya harus ada ya. Belajarlah ilmu psikologi dan sayangilah anak didik kita dengan sungguh. Sayangilah anak didik kita dengan sungguh. Kita boleh tegas, tapi tidak perlu kasar. Begitu dia. Jadi sayangilah anak didik kita dengan sungguh. Itu harapan saya sama guru BK. Jadi guru BK itu harus kritis terhadap permasalahan yang dihadapi siswa. Artinya kritis, sejauh mana permasalahan yang mereka hadapi. Kita masuk ke sana gitu. Jangan merembes kemana-mana, tapi fokus kepada permasalahan yang mereka hadapi. Gitu. Lalu Bu, ini sekadar bertanya aja, kalau untuk yang masalah kan ada konselingnya. Lalu untuk murid yang berprestasi, apakah ada dibuat di sini entah ekstrakurikuler untuk mendukung mereka? Kalau ekstrakurikuler di sini ya memang kewajiban yang sesuai kurikulum. Contoh PMR, pramuka, seni, futsal, itu aja lah. Itulah yang poli ada. Jadi kalau ada untuk kegiatan ekskul untuk privat gitu ya, privat les nggak ada di sini. Ya mereka kami dukung, kami support untuk les di luar. Itu ada. Kadang kita kan bekerjasama dengan pihak GO gitu kan. Sering datang GO kemari, ya kan, GO kemari untuk mencari siswa yang memang mau les sama mereka, ya kita dukung. Kita motivasi anak-anak supaya mengikuti les atau bimbel di luar gitu. Kemudian Bu, dari ini kan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, samakah layanan konselingnya Bu? Apakah lebih ketat untuk kelas 9 atau Layanan konseling itu kalau layanan bimbingan klasikal pasti ada tahapannya. Ya. Kalau kelas 7 layanan konseling, layanan bimbingan klasikalnya, layanan informasi yang mungkin bedanya materi yang disampaikan. Jadi kalau kelas 7 kan bagaimana mereka memasuki dunia SMP, ya kan? Nanti kalau kelas 8 dia lebih lain lagi, lebih meningkat lagi topik layanannya gitu. Kelas 9 dan lagi. Mungkin kalau kelas 9 dia kita paparkan materi tentang persiapan untuk sekolah lanjutan gitu. Jadi berbeda. Layanannya berbeda dari materi yang disampaikan gitu, topik yang disampaikan. Masih ada? Itu aja. segitulah Bu hasil dari pertanyaannya. Terima kasih ya Bu. Udah. Kami masing-masing guru BK mengampu 150 orang siswa. Berarti ada tuh sekitar 3 atau 4 kelas. Tapi kadang juga karena guru BK di sini kan 5 orang. Siswa kita kan ada sekitar 1000 ya. Jadi ada yang mengampu 6 kelas, ada yang mengampu 7 kelas. Jadi kalau saya mengampu 7 kelas.